Ya Allah jaudan malah duwres. Disyukuri mawon wis. Allah ini misteri enggak kena disetir. Nah ini repot nggih. Jadi pokoknya misteri ngoten. Jadi makanya Imam Ghazali ngoten niku. Diinget-inget nggih. Imam Ghazali itu ngendika godaan salah satu godaannya orang soleh itu adalah begitu. Kadang jangan-jangan akhir-akhir ujung-ujungnya kita menyalahkan ibadah kita. Wah, aku wis salat yo sik panggah kemalingan. Tonggo kuwi ora paten salat yo aman, enggak pernah kecolongan. Akhirnya ujung-ujungnya kita nyalahkan salatnya. Bahaya nih. Nah niku nggih. Jadi yes, lakukan saja. Memang kadang ya Pak ya kadang kita itu melakukan sesuatu merasa sebenarnya menurut kita sudah benar tapi ternyata menurut syariat salah. Nah ini mungkin yang gadekne rezeki iki ya seret. Nabi Musa itu misinya yang tadi disuruh Allah untuk berangkat ke Baitul Maqdis itu misinya dakwah Pak, karena di Baitul Maqdis itu masyarakatnya dolim, misinya suruh dakwah. Tapi di tengah jalan masyarakatnya ada yang dolim, masyarakatnya sing dijak hijrah itu enek sing nakal, yang 600.000 di antara 600.000 itu nakal ngerusak daerah di sekitar Sam. Jadi kalau di tafsirnya itu begitu. Jadi akhirnya di tengah jalan sama Allah dikasih cobaan tersesat. Jadi yang saya tadi cerita di tengah jalan tersesat tadi itu gara-gara ketemu kampung di daerah Sam, Syria. Sam itu Syria dan tetangga-tetangganya. Di daerah Syria, Sam itu dia merusak kampung, buat reseh di jalan. Akhirnya terus dapat ujian dari Allah. Yang dapat ujian akhirnya semua, tidak hanya yang buat reseh. Ya satu kelompok itu, termasuk Nabi Harun, Nabi Musa juga kelaparan, tersesat, nggak tahu jalan. Itu cobaannya begitu. Jadi yo repot kan. Kadang awake dhewe iki nang kota gajah iki wis saleh, wis apik, wis sedekah, tapi gara-gara ada satu begal ya kita juga tercoreng. Ya wis. Nabi Muhammad juga ya sama. Di Quraisy orang-orangnya nakal ya Nabi Muhammad juga ya tercoreng, termasuk dapat balak juga. Bismillahirrahmanirrahim. Li anawi balahu krana sak temene cobane Allah iku alaihim ing atase Bani Israel. Lah niku tadi. Jadi cobaan Allahnya itu ada pada Bani Israel. Mengapa? Karena dia ngerusak di daerah Sam, suruh dakwah ke Baitul Maqdis di tengah perjalanan di desa Sam, daerah Sam kok merusak daerah. Akhirnya dapat cobaan dari Allah. Pun niku titik nggih. Jadi itu menceritakan Bani Israel. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujadan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sudah mulai menceritakan Nabi Yusa. Sudah, Nabi Musanya sudah wafat. Wa il kultum lan ing dalem nalika ngucap sapa ingsun lahu maring Bani Israel ba'da khurujihi ing dalem sawise metune Bani Israel minataihi saking ora-ora tadi padang pasir ora-ora. Udkhulu mlebu sira kabeh hadhil qaryata ing ikilah desa Baitul Maqdis rupane Baitul Maqdis. Lah ini. Jadi sudah hampir masuk di perbatasan Baitul Maqdis, diperintah udkhulu hadhil qaryah, masuklah di desa itu. Au ariha utawa desa ariha. Jadi kalau menurut satu versi tafsir itu ariha, bukan Baitul Maqdis. Mbok daerah ndi ariha, di googling wae. Ariha. Fakulu mongko mangano sira kabeh minha saking Korea tadi. Hai susitum ing dalem sekirane karep sira kabeh rogodan hari jembar, wasian tegese jembar la hajaro, ora ana cegah iku maujud fihi ing dalem wasian. Nah,
silahkan masuk dan makanlah apa yang ada di daerah itu. Hai susiktum, wis sakarepmu, terserah, ayo makan. Rogodan, jembar, nggak ada yang menghalangi, wis monggo monggo. Nah itu dipersilahkan makan. Terus wakulu lan lebu sira kabeh albaba ing lawang, ai babiha tegese lawange hadhil qaryah. Sujadan kalih sujud munhaniyina tegese merkungkung kabeh. Jadi yang dimaksud sujud bukan sujud seperti sholat, tapi sujud seperti rukuk. Munhaniin, merkungkung itu jongkok seperti rukuk. Kalau sujud seperti sholat itu yang dulu pernah saya terangkan di pertemuan berapa, nggak boleh ya, sujud yang seperti sholat itu dilakukan pada selain Allah, nggak boleh langsung kufur. Jadi sujud itu hanya sujud sholat, sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Jadi hanya 4 ini. Dalam fikih di selain 4 ini nggak ada sujud lagi. Makanya ketika di sini masuk sudah sampai suruh sujadan. Maksudnya itu memberi penghormatan kepada masyarakat sana dengan cara jongkok merkungkung, ora sampai sujud. Seperti penghormatannya itu loh, malaikat kepada Nabi Adam. Wa id qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu ila iblis itu. Jadi ketika Allah menyuruh malaikat usjudu li Adam, sujudlah ke Adam, itu maksudnya bukan sujud seperti sholat. Ya sama seperti ini, sujud yang hanya memberi penghormatan, agak jongkok sedikit. Nah itu, jadi begitu. Makanya di sini ditafsirnya juga ditafsiri munhaniyina, hanya jongkok sedikit. Wa qulu lan ngucapo sira kabeh mas'alatuna utawi penyuwun kita iku hitotun di ngapura, ai antahuto yen to ngapura sinten tuane Allah, ana saking kita khotoyana ing pira-pira keluputan kita. Naufir mongko ngapura sapa ingsun Allah. Wa fi qiraatin lan iku ing dalam siji bacaan bilya wata. Jadi dalam versi qiraah sab'ah yang lain ada yang pakai ya, berarti ada yang yaufir, ada yang pakai tak, berarti taufir. Kalau dalam kitab jenengan ngapunten pakai nun, kalau di kitab saya pakai nun. Jadi qiraah sab'ahnya ada 3 bacaan. Fakulu hitotun naufir, kalau di kitab biasanya naufir. Fakulu hitotun naufir lakum, ada yang yaufir lakum, ada yang taufir lakum. Terserah. Mabnian halid di mabnekni lil maf'uli maring maf'ul fihima ing dalem ya lan ta. Laku maring sira kabeh khotoyakum ing pira-pira keluputan sira kabeh. Wasanazidu lan bakal nambahi sapa ingsun al muhsinina ing pira-pira wong kang bagus ditaati kelawan taat, nambahi sawaban ing ganjaran. Jadi begini gitu. Ketika sudah sampai, ini berarti sudah menceritakan Nabi Yusa dan rombongannya. Ketika Nabi Yusa dan rombongannya sudah sampai, sama Allah disilahkan udhulul baba wadhulul baba sujada. Masuklah di pintu perbatasan daerah Baitul Maqdis dan sujud, maksudnya menghormati daerah itu. Setelah itu wakulu dan berdoalah untuk minta ampun, karena tadi di perjalanan dolim merusak daerah Sam, atas kesalahan merusak daerah Sam tadi suruh hitotun, minta ampun, naufir lakum. Kata Allah, naufir lakum, maka nanti aku ampuni. Naufir lakum, maka nanti aku ampuni kalian. Jadi setelah masuk suruh tobat. Setelah masuk di kota Baitul Maqdis suruh tobat, karena tadi di tengah perjalanan melakukan kesalahan tadi. Naufir lakum. Setelah itu wasanazidul muhsinin.